yang tadi. Tadi rata-rata hitung berbobot ya, atau tertimbang. Ya. Sini saja nih. Sudah tampil layar kosong ya? Udah. Ya. Baik. Tadi rumus ya, rumus rata-rata hitung tertimbang ya. Tertimbang atau dibobot. Susah bahasa Indonesianya. Dari weighted. Tadi rumusnya adalah X bar sama dengan sigma XI WI dibagi sigma WI dibagi sigma apa tadi? WI WT, Pak. sigma XI WI dibagi sigma WT. WI. berarti Yang ini di atas I sama dengan I sama dengan 1 sampai dengan enggak, ini yang di bawahnya bener kan sigma WI ya? Ya, Ya. sigma WI. Ya, ini I sama dengan 1 sampai dengan N. Nah, perbedaan dengan rumus yang tadi adalah di sini ada unsur WI. Nah, WI itu adalah bobot tadi. Nah, bobot itu apa? Yaitu kadar dari nilai tersebut. Kadar itu bisa berbentuk ya karena misalnya tingkat kesulitan, lama pengerjaan, begitu ya, itu bisa menjadi bobot. Misalnya begini, misalnya ya, kan kalau mahasiswa untuk diberikan nilai itu ada pertimbangannya, misalnya satu tugas, misalnya ya satu tugas, 2 UTS, misalnya 3 UAS, misalnya hanya ada 3 misalnya. Nah maka tugas UTS UAS itu kira-kira bobotnya beda nggak? Beda. Nah, itu disebut dengan bobot, gitu ya. Karena begini, kalau tugas mengerjakannya bisa lama, Anda bisa nanya ke teman, kan begitu ya. Ngerjakannya juga bisa santai. Sementara UTS itu kan diawasi oleh dosennya, ya Anda nggak bisa nyontek dan sebagainya. Demikian juga UAS. UAS itu soalnya makin sulit karena materinya makin banyak. Oleh karena itu tugas UTS, UAS mempunyai bobot yang berbeda. Nah, itu yang dimaksud dengan bobot, gitu ya. Jadi bobot itu kadar daripada nilai yang akan kita tentukan. Kadar itu bisa dikarenakan tingkat kesulitan, bisa dikarenakan lama pengerjaan, ataupun karena hal-hal yang lain. Ya, langsung saja contoh. Contoh ya. Contoh, misal seorang mahasiswa, misalnya ya, seorang mahasiswa memperoleh nilai statistik sebagai berikut. Ini satu orang mahasiswa. Ya. Jadi satu orang mahasiswa. Karena untuk menentukan tadi bobot tadi ya. Oke, satu orang mahasiswa. Saya perbesar. Ya, mudah bacanya. Nah, misalnya dosen dia memberikan nilai tugas ya. Nilai tugasnya misalnya 70.
Nilai tugas 70. Kemudian nilai UTS-nya 75 misalnya. Nilai tersebut terus meningkat nilainya 90. Nah, jadi terus mengalami peningkatan. Nah, coba kita lihat. Nah, ini nilainya seperti ini. Kemudian dosen menentukan bobot dari nilai ini tadi saya katakan, karena tidak mungkin UTS, tugas dan UAS diberikan bobot yang sama. Tadi Anda sudah paham gitu ya, bahwa tentu berbeda. Misalnya dosen dia memberikan ini bobot 20%, biasanya bobot itu dalam bentuk persen. Kemudian yang ini 30% misalnya, yang UTS. Yang UAS 50%. Tadi dari mana pertimbangan ini muncul? Tadi Anda sudah tahu. Karena misalnya tingkat kesulitan dan lain-lain. Maka ketika si dosen menentukan bobot seperti ini, tugas bobotnya hanya 20%, UTS 30%, UAS 50%. Nah, kalau sudah ada bobot begini, Anda tidak bisa menghitung dengan rumus yang tadi yang awal, yang tidak berbobot. Maka ini harus menggunakan bobot. Karena tadi ini sudah dibobot, ya, karena setiap nilai yang ada di sini berbeda-beda. Nah, bagaimana cara menghitung ini? Kalau misalnya ditanya, berapakah rata-rata nilai statistik yang diperoleh oleh mahasiswa tersebut? Berapa tuh? Karena ada 70, ada 75, ada 90, sementara bobotnya 20, 30, dan 50. Oke, siapkan kalkulator, maka kita kerjakan ya, yang ini. Kita jawab, yang cocok adalah X bar W. Kan begitu. Caranya adalah tadi ini rumusnya. Tadi udah ditulis oleh saya di atas ini. Nah, ini. Ternyata dikalikan gitu ya, dikalikan. Nah, bagaimana cara mengalikannya? Berarti ini dikalikan ini 70 gitu kan, dikalikan 20% ditambah yang ini 75 dikalikan berapa persen? 30%. 30%. Ditambah 90 dikali 50%. Ya, sebentar ini layarnya kalau di saya terhalangi oleh foto mahasiswa. Saya geser ke atas. Ke samping sini aja. Nah, berarti kita lanjutkan sampai mana tadi? 70 kali 20%, 75 kali 90 kali 50%. 90 kali 50%. Berarti di sini dibagi, kalau bobot itu biasanya totalnya harus 100% atau 1. Berarti di sini 100%. 100% itu sama dengan 1, gitu ya. Jadi nggak usah dibagi lagi karena pasti 1. Nah, coba kita kerjakan. 70 kali 20% berarti 14 ya. 14 ditambah 75 kali 30% berapa? 225 ya. Tolong kalkulator. 22,5 dicek ulang. 90 kali 50 45 bagi 1 karena 100% itu 1 ya. Jadi sebetulnya tidak dibagi lagi juga nggak apa-apa. Nah, maka berapa tolong? Berarti 67,5 9,5. berapa? 81,5. Iya, 81,5. Nah, inilah nilai mahasiswa tersebut untuk mata kuliah statistik. Karena tadi nilainya beragam ya, ada yang 70 ini, ada yang 75 dan 90. Tugas UTS tugas. Kalau hanya 3 misalnya itu ya yang diperhitungkan. Nah, bagi Mas itu nilainya tinggal 81,5. Nanti dikonversi 81,5 itu apakah dapat A, dapat B, dapat C atau dapat D atau dapat E. Sesuai dengan aturan kampus misalnya.
Nah, itulah cara menghitung rata-rata hitung berbobot atau tertimbang. Gitu ya. Nah, coba misalnya ya, kalau kita tidak pakai bobot, berapa nilai mahasiswa itu? Berarti kan pakai rata-rata yang tadi misalnya ya. Ini jawaban yang benar yang ini. Oke, sudah. Tapi misalnya, Pak, emang apa bedanya? Kalau tanpa bobot bagaimana? Jumlahkan saja misalnya 70 ditambah 75 ditambah 90 dibagi berapa coba? Dibagi 3. 3. 3 ya kan? 3 jenis tugas ya, UTS dan UAS. Berapa nih? 78,3. Berapa? Jumlahkan dulu supaya jelas. Oh. 70. 230. 235 ya? Iya. 235 dibagi 3. 5 Berapa tadi? bagi 3. Berapa tadi? 80? 78,3. 80. 78. Hah? 78,3. Oh, 78,33 ya? Iya. 3 kan? Nah, ini. Beda nggak dengan ini jawabannya? Beda. Beda. Tuh, jadi bukan rata-ratanya bukan 78,33 tapi 81,5. 5. Kenapa bisa berbeda begitu? Karena Anda lihat di sini ada bobot. Nih, ini bobotnya. Ya kan? Bobot. Berarti ketika bobotnya tinggi, nilainya harus tinggi supaya bagus. Maka ini mahasiswa ini bagus nih. Untuk UAS dia bobotnya nilainya 90. Sementara bobot oleh dosen 50%. Maka dia bagus. Ketika UTS juga sama begitu. Maka nilainya 81,5. Padahal di sini kalau tidak pakai bobot hanya 78,33. Nah, itu perbedaannya. Jadi kalau calon guru harus tahu itu. Gitu ya, harus tahu statistik. Jadi statistik ini akan membantu kita seorang guru dalam memberikan keputusan yang terkait dengan angka-angka. Kan kalau di sekolah angka-angka itu berarti nilai murid, ya kan? Data tinggi badan murid kalau berkaitan dengan kesehatan, data berat badan murid, data prestasi murid, itu harus diolah. Kalau tidak paham statistik, ya akan sulit jadi guru yang profesional atau dosen yang profesional. Gitu ya. Seperti itu. Sampai sini dulu ada pertanyaan. Nah, bobot itu ada nggak pertanyaan? Bobot itu bukan hanya tadi misalnya ya tugas bobotnya sekian, kemudian UTS sekian, tapi bisa juga dalam kasus yang lain. Ya, misalnya begini. Kalau ini kan ada bobotnya gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya jangan pakai bobot seperti itu? Contohnya kasus yang lain. Apa tuh misalnya? Nah, bagaimana menentukan bobot ini tadi seorang dosen gitu ya. Ini berdasarkan pertimbangan tadi dosen tersebut. Nah, kadang-kadang kampus juga menentukan bobot ini. Ya, kalau kampus juga bisa menentukan bobotnya berapa untuk tugas UTS. Kalau kampus tidak menentukan bobotnya, maka bisa dosen tersebut yang menentukan bobot ini berdasarkan pengalaman dia gitu ya dalam menentukan tingkat kesulitan tugas UTS maupun UAS. Bisa saja ini tugasnya sulit begitu ya si dosen tersebut karena tugasnya harus dikerjakan dalam waktu yang lama. Bisa saja dia bukan 20%, justru misalnya tugas 40%, bisa itu. Dibalik malah UTS bisa hanya berapa persen, malah UAS bisa hanya berapa persen, tergantung mata kuliahnya, tergantung kebijakan dosen. Misalnya dalam mata kuliah teknik tuh yang di fakultas teknik, itu tugasnya tuh kadang-kadang lebih berat ketimbang mengerjakan UTS atau UAS. Maka tugas bobotnya akan lebih tinggi. Ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke yang kedua. Bagaimana menghitung rata-rata hitung
Oh, sebentar. Ini masih tampilannya masih yang ini ya, yang kosong ya. Ya, Pak. Tadi ya. Berarti stop dulu. Waduh, kok nggak bisa di stop ya? Stop. Nah, ini agak trouble. Oke. Berarti share screen lagi. Coba cek lagi rumus yang berikutnya. Mudah-mudahan waktunya masih ada. Nah, ini. Kalau tadi Anda sudah menghitung yang ungrouped, bagaimana kalau yang grouped data? Sudah nampak ya? Udah, Pak. Nah, ini yang grouped data agak susah nih. Nah, ini. Lihat, yang grouped data ini rumusnya. Nah, apa ini maksudnya? Ini tetap X bar rata-rata hitung, tapi ada MDI, ada FI. MDI-nya adalah midpoint. Dulu udah tahu midpoint itu titik tengah kelas. Ya, midpoint adalah titik tengah kelas. Kemudian F adalah apa nih? Frekuensi. Jadi, nah, frekuensi kelas. Jadi untuk yang grouped data, data yang sudah dikelompokkan, maksudnya, maka rumusnya yang ini. Apa MDI midpoint? Anda udah tahu midpoint adalah titik tengah kelas. Frekuensi kelas Anda udah tahu frekuensi itu seperti apa. Karena yang grouped data itu adalah data yang sudah dibuat distribusi frekuensinya. Kalau tadi yang ungrouped kan tadi contohnya datanya masih begitu saja. Ada 7 murid itu nilainya, ada 45 murid itu nilainya. Tapi kalau yang grouped data sudah dikelompokkan. Ya, kita langsung saja contoh supaya waktunya cukup. Contoh, berarti saya stop dulu ini. Saya share langsung ke yang kosong. Nah, ini. Ya, tadi sudah ingat rumusnya sigma X sama dengan X bar sama dengan sigma MDI FI dibagi dengan sigma FI. Nah, contohnya yang seperti apa? Baik, misalnya saya tulis di sini. Ini agak tulisannya supaya agak gede. Sini saya berapa ya? 14 lah. Saya kasih 14. Nah, misalnya di sini ya, diperoleh data nilai ya, misalnya berapa? 50 murid pada pelajaran agama misalnya. Diperoleh data nilai 50 murid pada pelajaran agama. Nah, kalau data yang dikelompokkan, maka di sini ada interval nilai begitu. Ya, ini ada interval nilai, kemudian di sini jumlah murid. Itu maksudnya. Sini jumlah murid. Nah, intervalnya bagaimana misalnya? Ya, berapa? Misalnya di sini saya buat berapa ya? 35 misalnya. Selisihnya mau berapa? 12 misalnya. Saya ini berarti 47. Ini kemarin Anda sudah bisa menghitung ini kan? 47 misalnya di sini 59. Kira-kira di sini berapa? 61. 71. Iya, 71. 83, 73. 95. Terlalu gede ya. Oke, 5 kelas aja. Berarti di sini berapa coba? 46. 46. Terus? 58. Ya, 58. Terus? 70. 70. Terus? 82. 82. Terus?
94. Nah, misalnya nilainya memang hanya sampai 94, tidak ada yang 100 ya. Begitu. Oke, ini adalah interval. Nah, ini adalah interval. Nah, gitu kan? Interval. Iya. Nah, begitu. Tadi muridnya berapa? 50 ya? Ya, 50. coba saya kira-kira dulu. Misalnya di sini 8, di sini 12, di sini 20, di sini 10, udah berapa tuh? Udah 50. 10. Udah 50. 50. Udah 50. Ini 10, di sini Yang akhir 2. 12, di sini 8, berapa nih? Berapa? 41. 41. Oh, berarti sini tinggal berapa? 9. Di situ 9. Nah, kurang bagus. Berarti di sini 9, di sini berapa? 8. 8. Nah, kebetulan 8 nggak apa-apa. Atau ya udahlah gini. Ya, oke, sudah. Taruhlah ini udah jadi seperti begini. Ini nilai-nilainya, ini jumlah muridnya. Jumlah jamleh berapa tadi? Ini 50. 50. Kemudian dari soal ini ya, ditanya berapa X barnya. Nah, berapakah X barnya? Oh, tanda tanyanya segede jebuk ya. Maka kalau soal seperti ini ya, kalau soal seperti ini tidak bisa dikerjakan pakai rumus yang tadi. Gitu ya. Tidak bisa dikerjakan pakai rumus yang tadi, yang awal, yang rata-rata hitung, yang ungrouped. Nah, ini harus digunakan rumus yang tadi sudah Anda lihat, yaitu ya, tadi kan kalau Anda lupa nih X bar sama dengan sigma MDI FI kan gitu ya, dibagi sigma FI. FI. I-nya dari mulai 1 sampai dengan N. Ini rumusnya. Oh, kalau demikian berarti kita harus membuat tabel pembantu. Jadi untuk bisa menjawab ini, soal yang ini ya, nah, Anda harus membuat tabel pembantu. Tabel pembantu itu kan, coba lihat ke layar ya. Tabel pembantu itu kan sampai sini sudah. Nah, kita harus buat tabel pembantu. Yang pertama adalah MDI. Jadi mencari MDI. Anda tulis di sini berapa MDI-nya. Tabel pembantu MDI. Nah, MDI tadi apa? Midpoint. Gitu. Terus Poin. ya, terus lihat di sini. Di sini ada FI. FI sudah ada kan? Berarti yang tidak adalah MDI dikalikan FI. Nah, gitu. MDI dikalikan FI. So, sekarang berapakah ini MDI-nya nih? MDI untuk kelas ini berapa? Nah, harus tahu midpoint 39,5. berapa? 39. 39,5. Dulu kita sudah belajar menghitung midpoint ya? Iya. Nah, begitu. Terus berapa? Tunggu, Pak. Ayo. Betul 39, coba cek oleh temannya 39,5 betul nggak? Jangan sembarang nulis gitu. Itu kan rumusnya LCL ditambah UCL dibagi 2. Iya. Benar nggak segitu? Temennya 35 tambah 46 dibagi 2. 39,5. Betul. Terus yang kedua 52,5. 52,5. Sebentar, berarti ini harus pakai 39,5. Iya. Terus 64,5. 64,5. silakan saling mengkoreksi. Jangan hanya nyatet ya.
76,5. 76,5. 76,5. Nah, Kayaknya ada yang salah ini. 88,5. 88,5. 8,5. Coba cek lagi. 12. Nah, kayak ada yang salah ini. Coba cek lagi. 65,5 bukan yang ketiga. Nah, itu makanya sok periksa yang benar. Yang ketiga teh 59 dan 70. Itu yang pertama dulu, benar yang pertama? Ya, 64,5 itu mah yang ketiga mah. Oh, yang pertama. Yang pertama 40,5. Nah, itu makanya tadi saya tanya 40,5. 5. Nah, kalau ini benar nih. Udah. Tadi saya ada yang janggal ini. Nah, ini benar. Baik, berarti MDI sudah. Sekarang tinggal MDI FI. FI-nya yang mana coba? Yang 8, 10, Yang jumlah 15. murid. Atau MDI FI itu jumlah murid. Murid. Yang ini ya. Jumlah murid. Nah, ini adalah Iya, FI. Berarti FI. sekarang kalikan MDI ini 40,5 ini dikalikan berapa? 8. Simpan di sini. Karena saya 324. ya, karena saya pakai Excel, maka perkalian ini mudah. Nih. Iya. Ya, tinggal kalikan ke sini. Yang penting Anda tahu caranya. Apa nih? Oh, ini ada ininya nih. Ada gambar jadi dia Ada koreksinya, harus dipindahin dulu. Iya. Oke. Nah, ini. Berarti ini dikalikan ini 40,5 ya. Nah, Iya. Nah, ini tarik ke bawah. Semuanya misalnya pakai 2 desimal supaya seragam. Seragam, kalian. Cepat nih keburu habis waktunya ya. Zoom-nya waktunya. Nah, saya buat 2 ininya. Ya, karena biasakan supaya 2 desimal kalau ada 2 desimal. Nah, begitu. 324,0 ini masih 1 desimal sebentar. Supaya ada 0,00-nya. Nah, begitu. Maka ini dijumlahkan. Ini jumlahkan kan tadi sigma MDI FI, maka dijumlahkan sum di sini jumlahkan. Nah, itu jumlahnya itu. Yang 3213 itu adalah ini adalah sigma MDI FI. Nah, yang ini tuh. Berarti sekarang udah bisa dihitung. Berarti X bar sama dengan sigma MDI FI dibagi sigma FI, ya kan? Kelihatan di layar? Berarti Ya. X bar sama Ya. ini kan udah dijumlah tuh. 3213,00 kebetulan tidak ada 00 dibagi dengan berapa? Sigma FI. 50. Ini adalah 50. FI. Nah, ini sigma FI. 50. Ini udah direkam tadi ya? Udah. Udah kalau Direkam Pak ini. Berapa nih? Dibagi 50 hasilnya Ini dibagi 60. Saya belum bagi ya, bagi 50. Ya. Berapa hasilnya? 64,26. Nah, pada desimal. Inilah jawabannya. Tuh, ketemulah rata-rata. Ini kalau menggunakan rata-rata hitung untuk grup data. Jadi nilai di kelas itu untuk tadi pelajaran apa saya lupa lagi. Maka nilai Pelajaran agama. maka nilainya adalah 64,26 di kelas itu.
Kalau target Ibu misalnya 65 berarti belum tercapai, itu baru 64,2. Nah, itulah salah satu misses of central tendency, yaitu rata-rata hitung arithmetic mean, baik untuk data yang tidak dikelompokkan maupun untuk data yang dikelompokkan. Ungrouped data, ungrouped data gitu ya, dan grouped data. Sampai di sini ada pertanyaan. Kelihatannya zoom-nya udah mau habis. Nah, saya akan memberikan tugas yang pertama untuk materi yang sebelumnya nanti disiakat. Karena kelas ini jadwalnya harusnya besok ya, karena bentrok kan. Iya. Maka tugasnya saya share-nya besok, supaya bareng dengan kelas yang sama. Iya, Pak. Tinggal dilihat, disiakan, gitu ya. Kemudian kerjakan, pasti disiakannya ada batas waktunya. Nah, kerjakan, tulis tangan, nanti di-scan, di-upload, disiakan. Nanti kalau gagal, ya semuanya, kalau gagal semuanya berarti ada masalah. Nanti saya informasikan di mana mengumpulkannya. Kalau misalnya si akadnya atau si kadonya bermasalah. Ya, baik, sampai di sini. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum di screenshot oleh temannya. Nah, ini udah kembali ke layar utama. Ada yang pakai laptop? Silakan di screenshot. Buka kameranya nih supaya kenal. Ada Ibu Lina. Ibu siapa lagi nih? Lagi ngelonin, Pak.